PTA Surabaya menuju peradilan berkelas dunia. Wow. Luar biasa Luar sekali. biasa sekali ya, Bu. Internasional. Iya. Untuk mewujudkan kepastian hukum terkait dengan ketahanan rumah tangga. Karena kita tahu bersama kan luar biasa perceraian di Jawa Timur. Nah, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak terkait supaya teredam sedikit ini perceraian di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Podcast Cerdas, cerita dan dialog santai PTA Surabaya. Sebuah bincang santai namun penuh makna bersama kami berdua, saya Yolanda. Dan saya Eva. Mbak Yola, kerasa nggak sih di episode spesial kali ini tuh semacam ada aura-aura kegembiraan dan bakal ada kegiatan yang besar? Iya, kerasa banget sih, apalagi spesial juga nih di hari ini kita pakai baju kebaya nih yang lucu pinky-pinky ya gini kan. Nah, betul sekali Mbak Eva. Karena hari ini podcast spesial Milad Peradilan Tinggi Agama Surabaya yang ke-49. Nah, pada momen spesial ini kita juga kedatangan narasumber spesial nih yang mempersiapkan perayaan ini. Kita sambut nih yang kita hormati Ibu Dr. Harijah Damis MH selaku Ketua Panitia Acara Milad Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ke-49. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Harijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak, ya? Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini Ibu ceria sekali loh. Karena biasanya kalau kita melihat Ibu Harijah di keseharian sebagai Hakim Tinggi di PTA Surabaya tampak serius ya Ibu. Tapi khusus di acara hari ini ya karena kita di acara podcast cerdas ya. Iya. Cerita dialog santai kita bisa akan membahas tentang Milad ke-49 PTA Surabaya. Ibu, karena usia 49 tahun ini adalah usia sangat matang menuju emas atau golden age, tentunya perayaan Milad kali ini harus punya makna yang kuat kan Ibu. Nah, apa nih Bu tema besar yang diusung PTA Surabaya untuk merayakan Milad PTA Surabaya yang ke-49 ini? Temanya sangat luar biasa ya. PTA Surabaya menuju peradilan berkelas dunia. Wow. Luar biasa Luar sekali. biasa sekali ya Bu. Internasional. Iya, itu sebuah tema yang sangat visioner ya Bu ya. Nah, kenapa ya Bu ya kok memilih tema tersebut dan apa yang melatar belakangi pemilihan tema menuju peradilan berkelas dunia itu? Mbak Yola, Mbak Eva, kita lihat sama sekarang ini dan kita saksikan bersama luar biasa ya giatnya pimpinan kita, teman-teman kita melakukan inovasi-inovasi dan salah satu penguatannya adalah penguatan di bidang IT, modernisasi pengadilan. Dan modernisasi ini adalah salah satu penunjang peradilan menuju berkelas dunia. Nah, itu sampai mengambil tema itu. Yang selanjutnya bahwa inovasi yang dilakukan juga menginginkan bahwa pengadilan itu akses, kemudian efisien, mandiri. Akses itu bahwa dapat dengan mudah diakses seluruh pencari keadilan. Nah, kita lihat sekarang kan di mana-mana digaungkan EKOT. Jadi masyarakat di pedesaan pun bisa mengakses mengajukan gugatan atau melihat proses perkaranya melalui IT atau HP-nya, cuma membuka HP-nya aja bisa melihat bagaimana perkaranya, bagaimana proses perkaranya gitu. Kemudian efisiensi itu supaya jangan terlalu banyak biayanya. Dengan EKOT kan murah ya. Kemudian sekarang juga dikembangkan akta cerai online. Jadi nggak fisik lagi, cuma dikirimkan lewat emailnya, alamat emailnya sudah bisa didapat bahwa ini sudah mendapatkan akta cerai. Luar biasa kan kita? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Berarti filosofi tema Milad ini bukan sekedar merayakan usia ya Bu ya, tapi memiliki harapan baru menuju peradilan berkelas dunia. Betul sekali Mbak Yola. Nah Ibu, tema yang visioner ini tentunya membutuhkan aksi nyata dan juga persiapan yang matang di lapangan Ibu. Nah kira-kira kapan Ibu kegiatan pramiladnya dimulai? Insya Allah sesuai dengan hasil rapat tanggal 12 Desember ya dimulai. Okay. Kegiatan pertamanya itu donor darah. Kita kan di sini banyak ya
potensinya banyak, mungkin kita targetkan 50. Karena di sini kan pegawai-pegawainya masih banyak yang muda, sehat, di luar hakim tingginya ya, karena kalau hakim tinggi sudah tidak memenuhi syarat untuk donor karena di bawah usia 59 tahun. Iya, gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk menyambut milad PTA Surabaya ke-49 ini? Kan tadi Ibu sudah menyebutkan tentang donor darah nih. Mungkin kegiatan lainnya ada apa aja nih Bu? Kalau setelah donor darah, selanjutnya tanggal 17 itu pada hari Jumat atau hari Rabu biasanya kita adakan khatam Quran. Mengapa itu diadakan? Supaya seluruh kegiatan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lancar ya. Dan tanpa rintangan apapun juga. Karena ini niat kita semua bagaimana Pengadilan Tinggi Agama Surabaya begitu ya, dan masyarakat mengetahui fasilitasnya begini. Jangan sampai masyarakat masih kurang tahu, karena kemarin saya menghadiri acara masih dinyatakan pengadilan syariah. Jadi ternyata kita belum masyarakat belum tahu persis kita ya penyebutan pengadilan itu, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama untuk tingkat bawah. Kadang kita masih dianggap juga sebagai masih satu naungan oleh Kemenak gitu ya Bu ya, kebanyakan ya masyarakat umum taunya. Oke. Ibu, selain ada tablik akbar, kemudian ada donor darah, mungkin ada lomba-lomba lain Ibu yang melibatkan satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Mungkin kayak yang tadi kita di lingkungan kita sendiri ya Ibu, di PTA Surabaya. Mungkin ada lomba-lomba lain yang melibatkan satuan kerja di lingkungan Jawa Timur Ibu? Iya, ada 2 lomba yang untuk melibatkan seluruh PA di bawah ya. Kita kan banyak tuh ya, 37 satker. Nah, pertama itu Mars PTA, yang kedua lomba mengucapkan selamat milad. Kemarin kan waktu acara halal bil halal ada lomba nasyid. Luar biasa tuh penampilan teman-teman kita dari bagus sekali ya. Bagus sekali. Sepertinya memang profesional mereka kan. Nah, saya yakin dengan lomba Mars ini lebih menampilkan yang lebih bagus lagi. Jadi kita memilih yang terbaik untuk jadikan Mars PTA. Bisa dibayangkan di sini nanti akan ada 37 satuan kerja yang ikut lomba Mars, berarti ada 37 Mars yang akan ditampilkan. Wah, luar biasa nih. Juri-jurinya nggak puyeng ya Ibu. Karena pastinya dari satuan kerja juga mereka kreatif dan juga ide-ide. Luar biasa. Banyak loh Mbak Eva di Satker tuh bibit-bibit penyanyi-penyanyi banyak banget gitu yang kita lihat. IT-nya juga bagus-bagus. Jadi luar biasa juga untuk PTA Surabaya karena mengakomodir ide-ide dari satuan kerja untuk ikut berpartisipasi di acara milad PTA Surabaya. Iya Ibu, sungguh rangkaian kegiatan yang sangat bermanfaat sekali Ibu. Nah, kira-kira untuk kegiatan pramilad itu tentunya kan ada acara puncaknya ini Bu, ada gongnya gitu ya Bu ya. Kira-kira di tanggal berapa Ibu dan seperti apa acara puncak milad PTA Surabaya? Sebelum puncaknya masih ada satu penghargaan lagi Mbak. Oh iya? Ya, pada tanggal 16 ada penghargaan bagi hakim tinggi yang memutus perkaranya pada tanggal 16. Ya. Karena kenapa ada penghargaan dan apresiasi hakim tinggi kita di sini luar biasa. Perkara kita hampir 600 Mbak ini. Luar biasa. Dan rata-rata penyelesaiannya itu paling lambat 2 minggu. 2 minggu. Jadi pimpinan kita kemudian mengusulkan diberikan apresiasi lah atas kinerja yang sangat luar biasa bagi hakim tinggi kita, sehingga ada penghargaan pada tanggal 16 Desember. Kemudian pada hari H-nya akan ada pameran buku. Mbak Yola dan Mbak Eva tahu kan bahwa SDM kita di sini Jawa Timur kan luar biasa kan. Nah, itu akan dirangkum buku-buku mereka dipamerkan di PTA. Karena buku-buku yang ditulis oleh teman-teman kita di bawah itu bukan saja tentang hukum acara, hukum material, tetapi ada hukum-hukum lain, misalnya tentang kepailitan, tentang ekonomi syariah dan lain sebagainya. Juga ada buku tentang motivasi bagaimana kita bisa berbuat, bagaimana kita maju. Yang kemudian ada buku tentang keluarga, bagaimana
membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu Mbak. Insya Allah seperti sama-sama kita saksikan bersama di PTA itu beberapa inovasi yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini di bawah kepemimpinan Dr. Haji Zulkarnain SHMH. Pertama itu launching aplikasi Satria Majapahit. Nah, ini luar biasa ini karena sebuah kerjasama untuk mewujudkan kepastian hukum terkait dengan ketahanan rumah tangga. Karena kita tahu bersama kan luar biasa perceraian di Jawa Timur. Nah, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak terkait supaya teredam sedikit ini perceraian di Jawa Timur. Yang kedua, ada juga kita membuat sendiri template berita acara sidang dan putusan. Kemudian luar biasa standarisasi masjid dan musala untuk Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan pengadilan di bawahnya. Selanjutnya, saya kira pertama kali saya tahu di sini ada namanya panduan prototipe ruangan kantor pengadilan. Selain di PTA Surabaya juga untuk pedoman bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Ada 37 pengadilan agama. Kemudian pengelolaan perpustakaan, peresmian ruang tamu VIP. Kemudian yang terakhir itu adalah peresmian desain musala kita Al-Mahkamah. Kita lihat akhir-akhir ini jamaahnya sangat banyak sampai di emperan-emperan, kasihan kan. Makanya pada kesempatan itu juga akan di-launching desain Masjid Al-Mahkamah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Tentunya acara puncak ini ada launching, ada tablik akbar juga ya Mbak ya. Nah, pastinya dengan acara yang meriah itu nantinya akan ada tamu-tamu VIP yang diundang nih Bu. Kira-kira siapa aja tamu VIP yang diundang? Insya Allah Ibu Gubernur pasti, karena kerjasama kita selama ini kan bagus, terutama masalah ketahanan keluarga di Jawa Timur. Yang kedua anggota Prokopimda. Selanjutnya hadir juga loh Bapak Dirjen Badilak untuk memberikan sambutan. Luar biasa. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sudah purna dan domisilinya di Jawa Timur, juga dengan wakil-wakil. Selanjutnya seluruh ketua pengadilan tingkat pertama 37 kan diundang hadir di sini untuk sama-sama memeriahkan dan menikmati apa saja inovasi yang diluncing pada saat itu. Nah, luar biasa, berarti rame nih Mbak Eva nih. Kantor kita pasti acara puncak nanti ya. Pasti ramai sekali dan pastinya meriah sekali Mbak Yola. Iya. Apalagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga turut mengundang para ketua Pengadilan Tinggi Agama yang sudah purna. Ya. Jadi walaupun mereka sudah purna, mereka masih bisa ikut memeriahkan acara tahun ini Ibu. Baik Ibu, untuk dari serangkaian kegiatan acara yang bakal digelar di kedepan nanti Ibu, apa sih Ibu harapan terbesar Ibu untuk Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di acara Milad yang ke-49 tahun ini? Tentunya sukseskan dulu ya Miladnya, sukses Milad, sukses kita bersama semua. Amin. Kemudian harapannya tentu tema yang diusung, terutama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai lembaga peradilan yang berkelas dunia. Wah. Sebuah harapan yang sangat besar dan pasti luar biasa sekali Mbak Yola. Ya, benar banget nih Mbak Eva nih. Semoga harapan itu tidak sekedar harapan tapi dapat segera terwujud. Seperti moto kita nih, PTA Surabaya Kompak, komitmen pada kemajuan. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali dan terima kasih banyak Ibu Harija yang Bu. sudah berkenan meluangkan waktunya di pagi hari ini bercerita, berdialog santai dengan kita berdua. Dan tentunya kita berdoa semoga serangkaian kegiatan acara yang akan digelar nantinya itu semuanya berjalan dengan lancar, Amin. sukses dan meriah.
Amin. di acara Milad PTA Surabaya yang ke-49 tahun. Ibu jangan lupa jaga kesehatan juga karena di beberapa kegiatan di depan pastinya butuh perhatian dari Ibu. Iya, masih panjang nih kita Masih ya banyak untuk menuju kegiatan tanggal kita. 23 Desember kegiatannya serentetannya Betul masih sekali. banyak. Baik Sobat Peradilan, itu tadi obrolan santai kita dengan Ketua Panitia Milad PTA Surabaya ke-49. Jangan lupa untuk selalu ikuti rangkaian kegiatan Milad kita di media sosial resmi PTA Surabaya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Saya Eva. Saya Yolanda. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.